Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 pada saat ini, kita akan merefleksikan sejarah perjuangan para pahlawan. Pengenangan atas sejarah merupakan wujud syukur, penghormatan, dan tanda bahwa kita tidak meninggalkan sejarah. Marilah bersama-sama kita memasuki refleksi kemerdekaan Republik Indonesia. Eyang lagi jahit apa sih? Eyang lagi jahit bendera Indonesia. Besok tanggal 17 Agustus kan Indonesia ulang tahun kemerdekaan. Jadi kita harus pasang bendera ini, Nak. Nanti kalau sudah jadi ini dijahit, besok kita pasang di depan rumah ya. Eyang, kenapa sih tanggal 17 Agustus kita harus pasang bendera di rumah? Kita harus pasang bendera untuk menghormati jasanya para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini, Nak. Eyang, para pahlawan berani-berani ya? Iya, Nak, sangat berani melawan penjajah yang menjajah Indonesia. Eyang, waktu itu ada perang ya, Eyang? Iya, perang melawan negeri ini supaya Indonesia bisa merdeka. Jadi, 76 tahun yang lalu, di tanggal yang sama seperti hari ini, 16 Agustus tahun 1945, ada dua orang penting dan sekelompok pemuda yang sangat berjasa untuk kemerdekaan kita. Dua orang penting itu namanya Bung Karno dan Bung Hatta. Hari itu Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh beberapa orang muda menuju sebuah tempat bernama Rengas Dengklok. Semalaman mereka berdiskusi untuk merencanakan sebuah proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, di tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya seluruh dunia mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan langsung oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi sejak saat itu semua negara menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Eyang, merdeka itu artinya apa sih? Merdeka itu kita sudah bebas dari penjajah, sudah tidak ada lagi penjajah, kita bebas, sudah tidak takut lagi. Eyang, kalau kita sudah merdeka, berarti aku bebas dong bisa main games
sepuasnya, bisa main HP seterusnya. Asik, asik. Ya, bebas tidak sebebas-bebasnya begitu. Kamu walaupun bisa main game, lama-lama main game, tapi juga harus bertanggung jawab. Kan kamu masih sekolah. Yang sudah dewasa harus kerja, cari uang. Jadi kita sudah bebas melakukan hal apa saja karena sudah tidak ditekan lagi. Oh begitu ya. Iya. Tapi yang katanya udah merdeka, tapi kok ini pergi kemana-mana harus pakai masker dan juga sering cuci tangan, itu namanya nggak merdeka dong yang. Iya, memang di negeri kita dan di seluruh dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tapi kita ya tidak boleh bersungut-sungut, kita harus tetap semangat supaya kita juga selamat dari pandemi ini. Kita harus menaati peraturan pemerintah, misalnya cuci tangan, pakai masker, sekolah di rumah, bekerja juga di rumah, gitu nak. Itu artinya kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang menjaga negeri kita tercinta, Ibu Pertiwi Indonesia. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, masintanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan Ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Jemaat yang terkasih, sekalipun saat ini kita dipisahkan oleh jarak karena situasi pandemi,
Kita bersyukur karena masih dapat bersekutu. Dan ini semua tentu karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita bumi pertiwi. Amin. Indonesia tanah airku, indah dan megah. Sawah ladang pun lautnya kaya dan permai. Jaya makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Ada di kaya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Jasamu pahlawan bangsa, ku kenang terus. Karena kau telah memberikan jiwa ragamu, agar bangsa dan negeriku aman dan tentram. Ada di kaya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan merefleksikan firman Tuhan yang akan didasarkan dari kitab Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 12 dan ayat 20 sampai dengan 25. Bacaan Alkitab nanti akan kita simak bersama melalui pendarasan atau dilakukan oleh para petugas. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur bagi benih firman-Mu, supaya firman itu meresap, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksud-Mu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah
bertanya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk, untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia karena pada saat ini kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk dapat mengenang atau merefleksikan, merenungkan perjuangan para pahlawan 76 tahun yang lalu.
Saya ingat betul punya memori tentang satu kegiatan yang seringkali diselenggarakan menjelang malam kita memperingati kemerdekaan RI. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mengalami itu atau punya kenangan tentang hal itu, yaitu satu kegiatan yang disebut dengan tirakatan. Tirakat atau hidup prihatin biasanya ketika orang menjalani masa tirakat atau kegiatan tirakat itu, orang akan melakukan perenungan, melakukan refleksi, melakukan pengingatan-pengingatan akan peristiwa-peristiwa pada masa lampau, lalu akan berusaha untuk mencari kehendak Tuhan yang tujuannya agar ingat akan asal-usul, dapat menghargai hidup, dan kemudian dapat menatap kehidupan selanjutnya dengan penuh pengharapan. Nah, hal semacam ini juga dapat kita lihat, dapat kita baca di dalam kitab yang tadi kita dengar bersama melalui pendarasan dalam kitab Ulangan pasal 6. Bangsa Israel juga memiliki satu tradisi untuk mengingat kembali sejarah bangsa mereka. Mereka melakukan itu dengan tujuan agar segenap bangsa, terutama generasi penerus yang tidak merasakan perjuangan nenek moyang mereka pada masa lalu, punya penghayatan, dapat memahami dan dapat mengerti bagaimana nenek moyang mereka berjuang, bagaimana nenek moyang mereka dulu dalam situasi yang penuh dengan ketergesa-gesaan, situasi yang menegangkan, penuh dengan perjuangan, berupaya untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Harus menempuh perjalanan yang panjang sampai kemudian mereka menduduki tanah Kanaan, menjadi sebuah bangsa yang merdeka dengan dianugerahi satu tanah yang subur, kaya dengan susu dan madu. Mereka melakukan tindakan-tindakan simbolis juga yang dilakukan pada peringatan-peringatan tertentu, misalnya pada Hari Raya Pondok Daun. Pada hari raya itu biasanya orang-orang Israel akan mendirikan tenda di depan rumah mereka. Pendirian tenda itu untuk mengingatkan peristiwa bagaimana nenek moyang mereka pada masa dulu harus berpindah-pindah tempat, bongkar pasang tenda, lalu mereka menetap di padang gurun menjadi bangsa yang nomaden selama 40 tahun. Pada hari raya Paskah, mereka juga melakukan tindakan-tindakan simbolik yang mengingatkan pada perjuangan bangsa mereka pada masa lalu. Mereka akan makan bersama, lalu hidangan yang tersaji di atas meja juga mengingatkan mereka akan peristiwa-peristiwa pada masa lalu juga. Lalu disetting atau diatur dengan sedemikian rupa, ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Apa maksud semua ini?" Lalu bapaknya akan menjawab dengan menceritakan sejarah panjang kehidupan bangsa mereka, dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Mereka juga diberi cerita mengapa mereka makan roti tidak beragi. Itu punya maksud untuk mengingatkan mereka betapa tergesa-gesanya nenek moyang mereka dulu keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian agar mereka menjadi bangsa yang merdeka, sehingga tidak sempat lagi mereka makan atau membuat roti yang beragi. Semua itu dilakukan dengan satu maksud, agar bangsa Israel terutama juga adalah generasi-generasi penerus yang tidak mengalami perjuangan itu dapat menghayati bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kemerdekaan, berkat kecukupan, negeri yang berlimpah dengan makanan, dengan buah-buah yang segar, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dikatakan pada ayat 12 bahwa jika mereka kenyang, maka mereka tidak menjadi lupa bahwa Tuhanlah yang mengenyangkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam Ulangan pasal 6 ini memberikan satu refleksi bagi kita bahwa ternyata
mengingat peristiwa masa lalu menjadi sarana kita menumbuhkan spiritualitas kita, menjadi sarana pendidikan agama untuk anak-anak, untuk keluarga kita, supaya ketika kita mengingat kembali sejarah masa lampau, mengingat kembali betapa Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini, itu dapat melahirkan, dapat mengobarkan rasa syukur kita. Sehingga dengan rasa syukur yang berkobar-kobar itu, kita pun terdorong untuk dapat menjalani kehidupan kita ini dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa belas kasih pada sesama, rasa takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam seperti ini 76 tahun yang lalu, kita juga membaca cerita-cerita, mendengarkan kisah-kisah bagaimana para pejuang bangsa kita, Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan juga sekelompok pemuda pada masa lalu, mereka berpikir dengan keras, mengatur strategi dengan sangat cermat dan teliti, mengusahakan agar keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa pada hari itu, tanggal 16 Agustus 1945, sesungguhnya menjadi satu peristiwa yang sangat bersejarah, karena tanpa hari itu tidak akan ada yang kita dengar bersama-sama sebagai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Memang sekarang saudara-saudara, 76 tahun telah berlalu. Kita tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata. Perjuangan kita berbeda. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Dan saat ini saudara-saudara, setelah 76 tahun kemerdekaan kita berjuang untuk kehidupan kita saat ini. Secara umum saudara-saudara, kita punya perjuangan yang sama, yaitu kita berjuang melawan pandemi COVID-19. Bahkan sesungguhnya ini bukan hanya perjuangan kita, bangsa Indonesia, tapi juga perjuangan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan ini bukan hanya perjuangan para tenaga kesehatan, bukan hanya perjuangan orang-orang yang menderita COVID-19, juga bukan hanya perjuangan pemerintah bangsa kita, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan saat ini agar kita juga ikut ambil bagian dalam perjuangan itu? Ikut ambil bagian dalam perjuangan membebaskan negeri kita dari COVID-19, itu pun salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita juga punya perjuangan-perjuangan pribadi atau perjuangan di dalam keluarga kita masing-masing yang mungkin berbeda satu sama lain. Mungkin di antara kita saat ini ada yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan setelah mungkin karena kondisi pandemi kita kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin sekarang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi atau berjuang agar dapat membiayai karyawan yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin di antara kita juga ada yang berjuang untuk mempertahankan relasi dalam kehidupan keluarga, berjuang di dalam pendidikan, atau mungkin perjuangan-perjuangan yang lain sesuai dengan konteks kita masing-masing. Saat ini saudara-saudara, dalam refleksi pada malam hari ini kita diingatkan kembali sebagaimana bangsa Israel, mereka juga mengingat kembali peristiwa masa lampau untuk menumbuhkan rasa syukur agar dapat menatap ke depan dengan penuh pengharapan. Maka saat ini saudara-saudara, mari kita juga berhenti sejenak mengingat kepada kehidupan kita pada masa lampau, sejarah penyertaan Tuhan atas negeri kita, bangsa Indonesia, tapi juga sejarah kehidupan kita masing-masing, sejarah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita,
sejarah pekerjaan-pekerjaan kita, dan sepanjang sejarah itu kita ingat betapa Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Mengingat apa yang sudah terjadi bukan supaya kita terjebak dalam romantisme masa lampau, tapi saudara-saudara, agar tumbuh rasa syukur kita, sehingga muncul pula kesadaran dalam diri kita agar kita dapat mengisi hari-hari kita itu dengan lebih berkualitas. Kita mengingat, kita menceritakan kembali kepada anak cucu kita bagaimana perjuangan para pendahulu kita, bagaimana perjuangan kita juga ketika meniti karir pada masa lalu hingga kita dapat sampai pada titik ini. Kiranya saudara-saudara, rasa syukur itu pula yang akan mendorong kita bersama-sama untuk melibatkan diri, untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan bersama bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia saat ini dari pandemi COVID-19 tidak akan terwujud jika kita sebagai masyarakat bagian di dalamnya tidak ikut serta. Mari saudara, bersama-sama dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, mensyukuri kemerdekaan negeri ini, kita pun menjalani tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia dengan bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Syukur. 76 tahun Indonesia merdeka. Tuhan yang beri anugerah. Tangan-tangan pejuang menjadikannya. Tanpa lelah, tanpa amarah. Kini pandemi di penjuru negeri. Ratap tangis orang kehilangan kekasih. Terdengar menyayat pilu di hati. Rasa pedih, perih. Tuhan, kasih-Mu hadir lewat tentara berbaju putih. Mereka siap perang lawan pandemi. Berikan kami hati yang bersih, mengusir COVID dari bumi pertiwi. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, sebagian dari saudara-saudara kita yang telah pulih dari paparan COVID-19 saat ini akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Pujian ini dihayati sebagai ucapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka selama masa-masa perjuangan melawan COVID-19. Saudara-saudara kita ini menghayati betapa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka pada masa-masa sulit melalui pertolongan-pertolongan, melalui sapaan dari keluarga, teman, handai tolan. Mereka akan menaikkan sebuah pujian berjudul Bersamamu. Mari kita simak bersama paduan suara Because of God. Engkau
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita akan membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini, kami hendak membawa doa syafaat kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami yang telah pulih dari paparan COVID-19. Namun, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih sakit, baik karena COVID-19 atau sakit penyakit yang lain. Kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada mereka, berkat kecukupan dalam hal pengadaan vitamin, obat-obatan, oksigen, atau segala sesuatu yang dapat membantu pemulihan. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi para dokter dan tenaga medis, serta para petugas pemakaman. Kiranya Engkau memberikan kekebalan tubuh dan kekuatan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi perjuangan kami sebagai pelajar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dan proses pembelajaran jarak jauh. Kami berdoa bagi teman-teman kami, anak-anak kelas 12 dalam menghadapi UTBK
atau ujian tertulis berbasis komputer. Kami juga berdoa bagi para pengajar agar diberikan kesabaran, kreativitas dalam mengajar secara online. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami meyakini bahwa ini adalah cara Engkau menolong kami dalam perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami berdoa kiranya kami dapat memperoleh pekerjaan tetap. Juga kiranya Engkau membuka pintu relasi bagi kami untuk memperoleh pasangan hidup. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, sebagai hati Yosua kami memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami dalam upaya untuk menjadi hati Yosua yang bijaksana. Hati Yosua yang semakin berhikmat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan bahagia dan memberi dampak baik-baik bagi anak cucu kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan jemaat dan gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya pada masa pandemi ini kami dapat terus beradaptasi, menangkap peluang dalam keterbatasan, sehingga kami dapat melakukan tugas pelayanan kami, memelihara iman jemaat dan mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mendengarkan. Tuhan, inilah doa kami. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Eyang, ini pas Eyang kakung yang berperang ya? Iya nak, ini foto Eyang Kakung sama teman-teman seperjuangan zaman dulu. Sekarang ini udah nggak merdeka lagi ya yang? Sudah merdeka, sudah tidak berperang lagi. Ya. Yang jadi kita sekarang udah nggak perang lagi ya, kita sudah merdeka ya? Iya nak, meskipun kita tidak berperang seperti zaman dulu, tapi firman hari ini mengajarkan kita untuk berperang melawan dosa, yaitu ego, kemalasan, kefasikan, kesombongan, dan kuasa-kuasa dosa yang lain. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini nak, kita harus bersatu padu untuk melawan COVID-19. Pasti bisa kita tumpas dan kita akan merdeka dari COVID-19. Nah, ini bendera sudah jadi. Ayo kita pasang ya. Jemaat yang terkasih, mari kita maknai kemerdekaan anugerah dari Tuhan dengan terus bersyukur
hidup sebagai masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan peduli pada sekitar. Dengan demikian, kita dapat hidup sebagaimana garam dan terang bagi sekitar. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah refleksi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia telah selesai. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita.